Selamat datang di sistem pembelajaran dalam jaringan pada program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Profesor Dr. Azharin Sarjana. Pada hari ini, sesi kita adalah sistem produksi dan pola tanam sayuran dalam mata kuliah produksi tanaman sayuran. Sistem produksi merupakan satu kesatuan dari berbagai subunit atau subsistem atau bagian yang fungsional untuk menghasilkan suatu produk. Jadi, sistem itu sendiri adalah kesatuan dari bagian-bagian atau komponen yang membentuk sebuah keterkaitan yang kompleks. Syarat sehingga terbentuk suatu sistem adalah adanya kesatuan, unity. Yang kedua, adanya hubungan fungsional. Jadi, tiap elemen atau tiap komponen memiliki fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi memiliki hubungan dan terikat dalam satu kesatuan untuk menghasilkan atau mencapai suatu tujuan yang berguna. Jadi ada minimal 3 persyaratan sebuah sistem. Adanya kesatuan, adanya hubungan fungsional, dan adanya tujuan yang akan dihasilkan atau produk. Sedangkan produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output atau produk. Jadi, sistem produksi adalah satu kesatuan dari berbagai komponen yang memiliki hubungan fungsional yang kuat untuk menghasilkan atau memproduksi sesuatu, di mana produksi sendiri memiliki definisi sebagai suatu proses mengubah input menjadi output atau produk. Dalam konteks mata kuliah kita, produksi tanaman sayuran, maka input dapat berupa lahan, dapat berupa tenaga kerja, bahan atau sarana produksi, dan termasuk juga teknik budidaya. Nah, hasilnya atau produknya adalah sayuran yang akan dipanen. Sebagaimana di dalam pertemuan sebelumnya kita telah mendefinisikan apa itu sayuran dan panen sayuran apa saja bentuknya. Bisa daun, bisa batangnya, bisa akarnya, atau tunas, bisa bunga, bisa buah. Jadi sistem itu sangat kompleks. Kompleksitas suatu sistem, khususnya sistem produksi, tergantung dari skala perusahaannya. Jadi kalau skala kecil, tentu kompleksitasnya kecil. Kalau skala besar, tentu kompleksitasnya juga besar. Demikian juga di dalam sistem produksi tanaman sayuran. Ada skala kecil, ada skala besar. Skala kecil misalnya budidaya tanaman sayuran di pekarangan. Nah, yang ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Baik yang pekerjaannya memang bertani ataupun pekerjaannya non-petani, non-pertanian. Sekarang sedang digalakkan juga oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sayuran atau kebutuhan pertanian, itu digalakkan dengan sistem pertanian atau pertanaman di pekarangan.
Sistem produksi tanaman sayuran skala kecil misalnya sistem kebun, tetapi kebunnya sempit atau lahan sempit. Luas lahannya mungkin beberapa meter persegi saja. Atau kalau teknik budidayanya menggunakan teknik hidroponik, maka hidroponiknya pun skala kecil. Yang kedua adalah sistem produksi tanaman sayuran dengan skala besar. Sistem dengan skala besar ini diusahakan atau dikelola dalam kebun yang luas, bisa sampai ribuan hektar. Jika menggunakan teknik hidroponik misalnya, maka hidroponiknya dengan sistem hidroponik skala besar. Kembali ke sistem produksi tanaman sayuran skala kecil tadi. Kita tidak bisa membicarakan atau mendiskusikan sistem produksi tanaman sayuran atau pertanian secara keseluruhan skala kecil dengan petani kecil. Karena memang sistem usaha skala kecil umumnya dilakukan oleh petani. Dan mayoritas pengusahaan pertanian atau tanaman sayuran khususnya di Indonesia itu adalah petani kecil atau pengusahaan dengan skala kecil. Memang belum ada definisi yang tetap atau yang fix tentang petani kecil ini atau skala kecil ini. Namun umumnya yang digunakan adalah ukuran lahan, luas lahan yang diusahakan. Meskipun itu sering digunakan luas lahan, ada kriteria lain atau indikator lain sehingga seorang atau sekelompok petani dikatakan petani kecil. Yang kedua adalah tenaga kerja. Biasanya petani kecil atau pertanian skala kecil dilaksanakan atau dilakukan atau dikerjakan oleh tenaga kerja dari internal keluarga itu sendiri. Kalaupun membutuhkan tambahan tenaga kerja tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak, dan itu biasanya diisi dari tetangga-tetangga, saling membantu. Kemudian indikator lainnya disebut sebagai petani kecil atau pertanian skala usaha kecil, itu dari pendapatannya. Biasanya petani kecil pendapatannya hanya dari satu sumber, yaitu pertanian. Jadi sistem pertanian ini sangat mayoritas di Indonesia. Ini contoh dari sistem produksi tanaman sayuran skala kecil. Nah, berbeda dengan yang ini. Ini adalah contoh sistem produksi tanaman sayuran skala besar dilakukan oleh perusahaan. Nah, unsur dalam sistem produksi tanaman sayuran yaitu proses dan teknologi produksi. Ada proses atau teknologi produksi, kemudian ada petaninya, kalau skala besar ada pengusahanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada lahan usahanya. Lahan usahanya bisa luas, bisa sempit, tergantung skala usahanya. Kemudian ada sistem bisnisnya atau pasarnya. Unsur inilah dalam sistem produksi tanaman sayuran, baik skala kecil maupun skala besar. Suatu upaya atau usaha agribisnis skala besar dapat berkembang jika memenuhi beberapa kriteria atau
Bisa juga diartikan bahwa untuk membangun atau mengembangkan sistem produksi tanaman sayuran secara komersial harus memperhatikan beberapa kriteria keberhasilan ini. Yang pertama adalah karakteristik konsumen. Jadi produsen atau pengusaha, pengelola yang akan mengerjakan sistem produksi tanaman sayuran skala besar itu harus memperhatikan calon konsumennya, karakteristiknya seperti apa yang diinginkan, perkembangan sekarang seperti apa, arah konsumsi dari konsumen. Kemudian bagaimana karakteristik pasarnya, kemampuan adaptasi lingkungan seperti apa, agroekologinya seperti apa. Kemudian dari semua teknologi yang sudah disiapkan untuk diterapkan, potensi produksinya berapa. Setelah itu dikaitkan dengan keterserapan di pasar, harga di pasar, maka potensi ekonomisnya berapa. Selain itu, diversifikasi vertikal dan horizontal dari usaha tanaman sayuran tadi bagaimana? Apakah kita pemain tunggal ataukah ada mitra atau kolaborasi yang bisa kita ajak untuk bekerja bersama? Kemudian bagaimana status atau kriteria sosial ekonomi masyarakat di sekitar tempat kita akan berusaha? Dan yang terakhir adalah kriteria teknis, hal-hal teknis lainnya yang perlu dipertimbangkan yang mendukung kelancaran usaha tersebut. Kemudian setelah usaha besar, sekarang usaha kecil. Petani kecil itu saya sampaikan tadi bahwa merupakan sistem pengelolaan pertanian sayuran yang mayoritas di Indonesia dan juga negara berkembang. Oleh karena itu, mayoritas ini harus disupport, harus didukung. Misal dengan membuat pedoman operasional baku untuk membantu petani mengetahui teknologi-teknologi terbaru dalam budidaya tanaman sayuran. Sehingga dengan adanya pedoman operasional baku yang disampaikan atau yang ditulis di dalam tiap-tiap komoditi, itu memudahkan petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, bisa juga dengan membina motivator, baik di petani itu sendiri, baik juga di petugas. Supaya dalam keadaan tertentu, motivator ini bisa mendorong semangat para petani untuk terus bekerja, untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kemudian, yang ketiga adalah mendekatkan atau membuka akses petani mendapatkan modal usaha. Ini juga tidak kalah penting, bahkan sangat penting. Yang keempat, memperkuat penyuluh pertanian sayuran atau hortikultura. Selanjutnya adalah olah tanam. Olah tanam yang umum dilakukan di dalam sistem produksi tanaman sayuran ada dua, yaitu monokultur dan tumpang sari. Monokultur artinya sistem produksi dengan atau pola tanam dengan hanya satu komoditas yang diusahakan dalam satu musim atau satu hamparan lahan yang dimiliki. Misal seluas lahan hanya ditanami dengan tomat, seluas lahan hanya ditanami dengan cabai atau cabai, seluas lahan hanya ditanami dengan terong misalnya dalam satu musim.
Jadi jika ada 3 musim, maka musim pertama seorang petani atau dia menanam cabai, kemudian musim tanam kedua dia tanam bawang, musim tanam ketiga dia tanam misalnya tomat. Jadi karena cabai adalah bagian atau spesies dari Solanaceae, tomat juga Solanaceae, untuk memutus kemungkinan ada hama atau penyakit yang bisa sama, maka pada musim kedua ditanam dengan beda famili, beda keluarga. Nah, yang kedua pola tanamnya adalah pola tanam tumpang sari. Ini artinya bahwa dalam satu hamparan lahan pada satu musim ditanam bersamaan lebih dari satu komoditi. Sebagai contoh, jika ada 3 musim tanam pertama suatu hamparan lahan yang dimiliki ini ditanami dengan wortel, bawang daun, jika 2 atau jika 3 dengan cabai rawit. Pada musim tanam kedua, bisa juga ditanam wortel, tumpang sari dengan bawang, dan juga dengan kubis. Pada musim tanam ketiga, bisa juga kubis, tumpang sarikan dengan sawi, dan juga bawang daun. Atau tanaman lain. Dengan mempertimbangkan salah satunya adalah untuk memutus rantai. Jadi sebaiknya memang jika bisa usahakan dalam musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3 itu ada terputus satu famili supaya tidak berlanjut dan hamanya tidak hama atau penyakit yang sempat ada atau mulai membentuk habitat hidupnya, dia terputus karena ditanam dengan minimal famili yang lain. Atau pertimbangan lain juga tentang proses-proses yang di dalam tanaman itu. Misal tanaman ada berbagai jenis, C3, C4, CAN, itu terkait dengan proses fotosintesis, kebutuhan cahaya. Jadi sebaiknya ada yang kalau ada yang tanaman membutuhkan cahaya, dia tidak posisi ternaungi, atau tanaman yang tidak perlu banyak cahaya, tidak posisi menaungi atau lebih atas. Nah, pola tanam ini dapat dipilih yang sesuai dengan kondisi, dan umumnya petani melakukan atau memilih pola tanam tumpang sari. Contoh dari pola tanam tumpang sari ini, kalau tanaman atau pola tanam monokultur tentu sudah bisa dibayangkan, satu hamparan luas itu hanya tomat, satu hamparan luas itu hanya cabai misalnya. Nah, ini gambar yang ada itu ada minimal 2 atau bahkan 3 tanaman atau komoditi yang ditanam dalam satu hamparan lahan. Demikian pengantar untuk diskusi kita tentang sistem produksi dan pola tanam tanaman sayuran. Kalian bisa melengkapi bacaan pada sumber ini atau sumber-sumber lainnya. Jika ada
Silakan didiskusikan, silakan ditanyakan melalui media yang sudah kita buat seperti media grup WhatsApp atau di dalam komentar video ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di sesi atau pertemuan berikutnya.